Mama Gina sengaja mengatakan di depan orang banyak kepada Mama Lestari bahwa anaknya Julian tidak bersalah dan dia akan segera dibebaskan. Nah, sementara Rafael lah yang akan terbukti bersalah. Nah, ketika mendengar kata-kata tersebut dari mamanya Julian, otomatis membuat Mama Lestari ini sangat marah. Namun di situ ada Papa Gunawan yang berusaha untuk menenangkan Mama Lestari karena jangan sampai terpancing, apalagi marahan gitu loh di hadapan orang banyak semacam itu. Mama Gina di situ memang suka cari gara-gara seperti itu ya guys ya, dan memang Julian tidak bersalah namun dia selalu bikin suasana tambah puyeng. Sementara itu juga Safira selalu disalahkan dan kemudian Safira malah disuruh ikut menjadi menantunya semacam itu loh guys. Dan bahkan di situ ya Safira hanya terdiam nih guys ya, karena dia berusaha untuk menenangkan pikiran, dan Mama Gina itu selalu menyalahkan semua orang semacam itu. Bahkan di situ Julian berusaha untuk membela istrinya karena walau bagaimanapun ya, jika memang kebenaran terungkap pastinya Rafael akan ditangkap. Jadi nggak usah mamanya itu koar-koar yang tidak-tidak semacam itu, karena itu tambah puyeng saja, bikin masalah saja. Nah, sementara Rafael ini nih guys yang menuju ke tempat penyekapan yang dilakukan dirinya sendiri di tengah hutan. Nah, ternyata dia bingung apa yang harus dia lakukan. Bagaimana jika ketahuan kalau jejaknya rumahnya itu masih ada? Harusnya pada waktu tempo dulu ya, atau kemarin-kemarinnya dia langsung ya membakar rumahnya. Kenapa? Karena memang itu demi kebaikan dia agar jejaknya tidak terungkap. Nah, kemudian di situ sementara polisi itu sengaja dibawa oleh Dania, dan ternyata Dania menunjukkan tempat penyekapannya di tengah hutan. Dan ternyata di situ tempatnya agak berbeda ya. Kenapa tempatnya sekarang jauh lebih rapi semacam itu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Alpha yang berusaha ya menyatakan kebenaran, bahwa kebenaran pasti akan terungkap, dan dia bilang pasti Rafael akan segera ditangkap semacam itu. Namun Rafael itu tidak takut atas ucapan yang disampaikan atau dilontarkan oleh Alpha karena dia tidak terbukti bersalah. Namun Alpha yakin betul bahwa semua ini akan terungkap sesegera mungkin gitu loh. Dan di situ juga nih guys ya, Rafael berusaha yakin dan pede, dan dia tetap tidak akan mungkin bakal ditangkap semacam itu. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, ada Dani yang berusaha untuk menunjukkan di depan polisi ya atas kebenaran, dan sementara itu polisi langsung berusaha masuk ya. Dan ketika dia berusaha untuk membuka pintunya, ternyata malah terkunci. Nah, di sini ya Dania dan juga Ray Steven juga bingung nih apa yang harus dilakukan semacam itu, karena tiba-tiba rumahnya itu dalam keadaan terkunci semacam itu, padahal kemarin rumah itu dalam keadaan terbuka gitu loh, bahkan tidak berpenghuni sama sekali. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan, kenapa kok jadi malah di sini rumahnya jadi terkunci, apakah benar ada penghuninya semacam itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini. Nah, kira-kira ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Makanya di sini membuat Dania Ray Steven itu sangat terheran-heran kenapa justru rumahnya tidak bisa dimasukin. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Alfa kemudian bilang ya kepada polisi untuk mendobrak saja, mungkin barangkali itu tertutup gitu loh karena terkena angin. Nah, kemudian di situ setelah didobrak ternyata tidak bisa. Malahan dikejutkan dengan adanya ya kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, di situ hal yang paling aneh, ternyata setelah dibuka ternyata muncullah kakek-kakek, nenek-nenek di situ nih guys ya. Yang lebih herannya lagi, karena kemunculan kakek nenek tersebut membuat Dania itu menjadi sangat bingung banget, kok bisa ada kakek-kakek, nenek-nenek di tengah hutan rumahnya semacam itu, padahal kemarin jelas-jelas tidak ada orang sama sekali. Kok bisa? Nah, ini pasti ulahannya Rafael semacam itu. Mereka semua tidak tahu bahwa, termasuk Rafael pun tidak tahu bahwa ini adalah sebenarnya ulahnya istrinya Mona supaya membantu Rafael agar dia tidak dipenjara, karena ini akan sangat memberatkan Rafael kalau dia terbukti melakukan penyekapan terhadap Yuda. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan nih, kira-kira gimana nih kok bisa ada orangnya. Nah, kemudian di situ bertanya Pak polisinya, memang sudah berapa lama kakek nenek ini tinggal? Nah, kemudian di situ kakek nenek bilang bahwa sudah 25 tahun ya tinggal di rumahnya, dan ini menjadi aneh nih, padahal jelas-jelas kemarin aja nggak ada orang, kok bisa ada kakek nenek yang tinggal. Nah, Dania ini sangat bingung. Nah, kemudian membuat Romi ini berpikir untuk mencari kebenarannya, boleh nggak semua orang ini masuk untuk mencari kebenarannya, membuktikan bahwa ini memang rumah lama atau rumah baru semacam itu. Dan kemudian akhirnya membuat kakek nenek tersebut berpikir, oke lah,
bagi mereka semua untuk melihat-lihat gitu loh rumah dia, apakah benar terbukti rumahnya ini rumah baru atau rumah lama semacam itu. Dan ketika itu nih guys ya, kakek nenek tersebut sebenarnya yakin betul bahwa mereka itu tinggal di situ sudah lama banget. Namun berbeda halnya dengan Dania, karena jelas-jelas rumah ini tuh rumah yang tidak berpenghuni, bahkan rumahnya kotor semacam itu. Nah, anehnya lagi ketika sudah masuk nih guys ya, bahwa di situ penuh dengan sofa, semuanya rapi tertata seperti halnya rumah pada umumnya. Nah, Ray Stephen Dania sangat terbingung-bingung gitu loh, karena rumahnya ada sofa. Nah, sementara kemarin ya ketika di situ ya, ketika dia berusaha untuk menolong ya Yuda, memang benar-benar kok Yuda itu disekap di sini dan rumahnya kotor banget semacam itu dan tidak berpenghuni sama sekali. Kok bisa ada kakek nenek semacam itu? Dan memang rumahnya juga berantakan semacam itu loh. Dan ini sangat aneh banget. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan kemudian nenek-nenek itu mempersilahkan semua orang ya untuk melihat-lihat rumah dia semacam itu. Makanya di situ membuat Dania terasa sangat terheran-heran, kok bisa ini terjadi? Ini pasti ulahannya Rafael ini semacam itu. Kenapa semuanya sudah terisi dengan sofa? Kemudian di situ Dania yakin betul atas apa yang ia lihat kemarin bahwa rumahnya tidak seperti ini. Makanya ini terjadi hal yang sangat aneh. Ini kenapa bisa seperti ini? Nah, kemudian Dania berusaha untuk terus menelusuri semua yang ada di rumah itu. Dan bahkan dia berusaha untuk menunjukkan bahwa memang di tempat sinilah ya ada Yuda yang disekap oleh Rafael semacam itu. Namun ternyata bukti tidak membenarkan hal demikian, karena memang di situ Mona sudah membantu suaminya agar suaminya tidak tertangkap polisi. Dan di situ semua keadaan rumahnya bersih, sama halnya kayak rumah biasa semacam itu. Makanya ketika menelusuri rumah tersebut membuat Dania terasa sangat terheran-heran, kok bisa rumahnya berbeda banget, 180 derajat berbeda. Padahal kemarin ketika menelusuri rumahnya itu sangat kotor, bahkan tidak ada sofa sama sekali, juga tidak ada perabotan-perabotan. Nah, di sini sangat berbeda sekali. Bahkan dia yakin betul bahwa ada tali yang penyekapan yang dilakukan Rafael. Di situ bahkan kemarin ada barang bukti semacam itu. Nah, sekarang nih guys yang membuat Dania itu merasa sangat bingung apa yang harus dia lakukan untuk membuktikan bahwa Rafael itu bersalah. Sedangkan rumah ini, penyekapan yang dilakukan Rafael itu ternyata memang malah ada penghuninya. Ini yang jadi bingung ini. Dan kemudian di situ Dania berusaha untuk menghampiri polisi. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan kepada polisi yang mengenai kebenaran. Karena memang pada dasarnya rumah tersebutlah, di mana rumah tersebut itu rumah kotor untuk penyekapannya Yuda gitu loh. Dan ini sangat aneh banget semacam itu. Dan di situ aneh gitu kan ya. Dan di situ kakek nenek pun juga mengatakan bahwa mereka sudah tinggal lama semacam itu di tempat situ. Nah, kemudian polisi berpikir ini apakah hanya akal-akalannya Dania. Namun ini tidak mungkin menjadi akal-akalan Dania kalau memang yang menjadi saksinya itu lebih dari satu orang. Ada Ray, ada Stephen juga anak buahnya. Dan ini sangat aneh gitu loh. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh. Dan kemudian polisi juga menunjukkan di situ fotonya Yuda. Apakah benar sempat ketemu dengan Yuda? Nah, kemudian di situ kakek dan nenek menunjukkan bahwa tidak pernah ketemu dengan orang-orang kecuali mereka itu ya pergi ke pasar semacam itu baru ketemu orang. Dan di situ ya membuat semuanya jadi tambah puyeng nih guys ya. Dania bingung. Nah, kemudian Alpha bilang bahwa kan masih ada tuh ya tempat penguburannya hidup-hidup Yuda tuh. Nah, kemudian tanya kepada Dania di manakah tempat itu berada dan tolong tunjukkan. Nah, kemudian Dania akhirnya mengarahkan kepada polisi dan semua orang untuk membuktikan kebenarannya bahwa Yuda itu memang benar-benar dikubur hidup-hidup. Makanya Dania bersama dengan anak buah Yuda lainnya menunjukkan tempat keberadaannya Yuda ketika dia dikubur hidup-hidup. Nah, ketika mereka semua berlari ke tempatnya penguburannya Yuda, di situ sebenarnya membuat hati dak-dik bagi Rafael, karena Rafael itu masih meletakkan peti di situ dan belum melakukan apa-apa terhadap peti tersebut. Nah, ini akan sangat gawat sekali jika memang sudah terjadi, ya. Jika semua orang tahu bahwa masih ada peti di situ. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Safira dan juga Julian yang sudah sampai di rumah nih guys ya. Dan di situ sesampainya mereka sangat senang banget. Tiba-tiba malah Julian itu langsung belajar jalan semacam itu. Ada mamanya tidak memperbolehkan dia banyak gerak. Namun di situ Julian itu bilang kepada mamanya bahwa dia itu memang harus banyak gerak ya untuk bisa melatih otot perut dia. Sementara itu juga ada istri yang berusaha untuk mendukung suaminya untuk latihan jalan seperti apa yang dikatakan oleh dokter. Namun terjadi perbedaan pendapat lagi ya karena memang di situ mamanya tidak suka dengan Safira, menyalahkan Safira terus karena suaminya malah disuruh untuk jalan. Nah, di situ nih guys ya, Safira itu ya berusaha untuk menguatkan diri, bahkan ada Tante Wulan juga yang berusaha untuk menguatkan Safira agar
bersabar atas ucapan yang dilontarkan oleh Mama Gina semacam itu. Dan kemudian di situ ada Safira yang berusaha untuk membantu suaminya untuk jalan pelan-pelan. Dan dia berusaha untuk membantu suaminya ya, berusaha jalan ya, tidak menggunakan kursi roda agar dia terlatih ya berjalan, karena walau bagaimanapun dia kan sudah membaik keadaan dia. Namun walau bagaimanapun tetap Safira bilang kepada suaminya untuk hati-hati, karena dia kan baru aja dioperasi kan semacam itu. Namun kok dia sudah jalan-jalan semacam itu, jadi harus diperhatikan untuk pelan-pelan jalannya. Nah sementara itu juga nih guys ya, Rafael itu membuntuti mereka semua tempat di mana penyekapan yang dilakukan oleh Rafael itu sendiri. Dan semua orang lebih terheran-heran lagi. Dania, Steven itu sangat bingung. Kenapa tempatnya ini jadi berubah semacam ini? Gitu loh. Kenapa kok tidak ada lubang galian? Padahal jelas-jelas kemarin itu ada lubang galian yang disuruh untuk menggali. Gitu loh. Ada lubang galian atas nama Yuda gitu loh, kok hilang, kok menjadi rata, kenapa jadi ada pohonnya? Nah ini yang membuat Dania sangat terbingung-bingung. Nah kemudian polisi juga bingung gitu loh, karena bukti tidak menunjukkan sesuatu yang dilontarkan, diucapkan oleh Dania gitu loh. Tidak ada lubang galian sama sekali, semua rata tanahnya, bahkan justru ada pohon. Nah ini ada kesalahan ini. Dan melihat ini semua, Rafael itu seneng nih guys ya. Mungkin ini semua adalah olahnya Reno yang membantu dia agar dia itu lepas dari pencarian polisi dan tidak terbukti bersalah. Namun semua ini adalah berkat Muna, karena dia telah menyuruh semua anak buahnya untuk membantu Rafael agar Rafael tidak terbukti bersalah. Nah Dania berusaha untuk matian-matian menjelaskan kebenaran semacam itu loh, bahwa memang penyekapan Yuda dilakukan di rumah itu dan juga dikubur hidup-hidup di sini. Namun masalah ini semua tidak membuktikan semacam itu. Polisi hanya bergerak untuk mencari kebenaran yang ada buktinya saja. Dan ketika tidak ada buktinya, polisi juga bingung bagaimana cara untuk menangkap Rafael. Nah sementara itu ya Dania juga bingung bagaimana cara penjelasannya, karena memang benar-benar kok itu yang menjadi saksinya adalah Dania, Steven, anak buahnya Yuda sendiri yang melihat dengan dengan mata mereka sendiri semacam itu loh. Jadi nggak mungkin ya Dania, Steven itu mengada-ngada gitu loh. Dan kemudian ya malahan yang dituduh ya atas hal ini adalah Julian. Dan kemudian sebagai buktinya, ya Alfa ini mengungkapkan kebenaran bahwa memang Julian itu tidak bersalah. Bahwa sebelum Gani itu meninggal mengungkapkan bahwa tidak, penculikan bukan dilakukan oleh Julian itu sendiri. Nah di situ membuat hati Romi sangat bingung. Waduh ini sangat gawat sekali jika kebenaran itu terungkap, karena ternyata ada rekaman yang membuktikan bahwa Julian tidak bersalah. Nah kemudian sementara itu juga membuat dakdiktur bagi Rafael, karena ternyata punya bukti rekaman. Namun untunglah dari rekaman tersebut ya tidak diucapkan mulutnya Gani bahwa yang melakukan penyekapan adalah Rafael semacam itu. Nah polisi karena tidak menemukan bukti apapun nih guys ya, membuat polisi ini harus segera pulang kembali bertugas. Nah kemudian membuat Daniel ini merasa bingung, karena ini adalah bukti, kenapa buktinya jadi berubah semacam itu. Namun di situ polisi juga tidak bisa menangkap ya kalau tidak punya bukti gitu loh. Dan ini sangat aneh banget, kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah kemudian Steven berusaha untuk melakukan planning ya, untuk bisa balas dendam lagi kepada Rafael, karena ternyata mereka tidak bisa menjebloskan Rafael ke penjara karena tidak terbukti bersalah, karena semua ini sudah direkayasa. Akhirnya Ray akan melakukan sesuatu nih untuk melakukan balas dendam kepada Rafael atas